setiap hari Minggu. Yuk dengerin Dunia Anak. Saya Nabila Zara Ahmad. Acara yang penuh cerita seru, dongeng, dan ada juga lagu-lagu anak yang oke. Di Dunia Anak, kita juga bisa dengar prestasi anak-anak keren. Dan pastinya banyak hal seru yang bikin kita makin pintar. You can call me Gea. Pokoknya tiap hari Minggu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya. Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Hari ini ku bahagia di rumah Amalia saat bersamamu. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya tak untuk menemani suasana aktivitas tak yang lagi menjalankan ibadah puasa di hari kedua bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Iya, gimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat walafiat ya sahabat budaya. Amin ya rabbal alamin. Lancar-lancar ibadah puasanya insya Allah. Oke, kali ini kita bersama dalam program acara kita Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Oke, dan di studio sudah ada teman-teman kita yang akan kita ngobrol-ngobrol begitu sahabat budaya di program acara Dunia Anak. Nah, yang pertama nih ada Naura. Naura, assalamualaikum Naura. Waalaikumsalam. Masya Allah, Naura cantik sekali. Insya Allah, terima kasih. Iya, pokoknya ini kita sebentar akan berbicara sama Naura dan yang satunya juga ada Mariam. Halo Mariam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, dua bintang tamu kita hari ini ada Kak Mariam, ada Kak Naura itu akan bersama kita ya dalam program acara Dunia Anak. Nah, pokoknya dua bintang tamu kita ini semuanya pada berprestasi, segudang prestasi ini sudah diikuti luar biasa sekali. Kalau kita lihat itu rincian-rinciannya pokoknya penuh itu yang namanya chat prestasinya. Bingung tuh kayaknya muka bahas apa ini prestasinya. Daripada kita penasaran, gimana langsung aja kita akan berbincang-bincang dan obrol-obrolan gitu ya dengan kedua bintang tamu kita. Yang pertama dulu ada Kak Naura. Naura, bisa nggak sih kenalan sama pendengar kita hari ini yang lagi nonton acara Dunia Anak? Oke, kenalkan. Boleh dong. Oke, silakan Naura. Oke, perkenalkan nama saya Naura Aquila Zafira. Biasanya dipanggil Naura. Cita-cita saya traveling, latihan, dan membaca. Cita-cita saya menjadi perwira polisi. Wih, jadi perwira polisi. Kenapa sih mesti punya cita-cita jadi perwira polisi? Ada pengalaman mungkin ini Kak Naura? Karena kebanyakan keluarga dari ayah itu cita-citanya mau jadi polisi. Terus saya ikutan mau jadi polisi juga. Aduh. Iya, mudah-mudahan saja cita-cita Naura ini bisa tercapai jadi perwira polisi. Jadi kebanyakan dari keluarga ayah itu sudah jadi polisi. Iya. Sudah jadi polisi, makanya Naura juga mau ikut, terinspirasi dari keluarganya ayah gitu. Biar bisa membanggakan orang tua kan? Iya. Masya Allah. Udah kelas berapa dan bersekolah di mana ini Naura? Udah kelas 6. Sekolahnya di SDIT Ar-Rahmah. SDIT Ar-Rahmah itu di jalan apa sih? Di Jalan Perdos dekat Masjid Al-Ikhlas. Dekat Perdos ya, dekat di Jalan Perdos dekat Masjid Al-Ikhlas gitu. Oke, ya udah kalau begitu untuk selanjutnya saya mau ini dulu.
tanya Kak Mariam. Hai Kak Mariam. Hai. Bisa nggak sih Kak Mariam kenalin dirinya? Kalau bisa mic-nya agak dekat-dekat dikit dong Kak Mariam, iya. tarik dikit. Biar suara cantiknya Mariam ini kedengaran dengan baik. Oke, Mariam bisa kenalan dengan dirinya seperti apa nih? Bisa? Boleh nah Mariam? Oke, perkenalkan nama saya Mariam Kalyani Hilman yang biasa dipanggil Mariam. Nah, hobi saya ada traveling dan juga latihan. Cita-cita saya juga menjadi dokter sekaligus atlet. Masya Allah. Ini kelas berapa dengan sekolah di mana nih Mariam? Saya kelas 6 proaktif dan saya bersekolah di SD IT Ar-Rahma. Oh, berarti satu kelas sama Naura juga ya Kak Mariam Iya. ya? Oke, satu kelas. Berarti kalau satu kelas itu banyak dong pengalaman-pengalaman yang sama-sama. Itu pengalaman apa saja nih yang biasa dua orang ini? Biasa itu kalau pulang sekolah kita langsung latihan sama. Oh iya. Oh, satu tempat latihan juga. Iya. Satu dojang. Iya. Dojang kan tempat latihannya. Iya. Karena kalau karate kan dojo namanya. Ya ini kayaknya harus lebih ya supaya lebih kelihatan di kamera karena kita siaran langsung juga di kamera nih ya. Jadi kita untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan di FM 92,5 itu kita informasikan bahwa kita juga siaran langsung melalui Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Makanya gimana kalau misalkan yang penasaran dengan siaran langsung kita, nonton lagi di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Nanti Kak Naura dan Kak Mariam juga share linknya biar teman-temannya nonton gitu ya. Iya, kita kasih tahu sama teman-teman itu karena ini mendadak Ki. Kemarin Pi baru dikasih tahu kita. Iya. Iya, mohon maaf ini karena masalahnya ini dadakan sekali. Iya, takutnya sih soalnya ini kan lagi bulan puasa begitu ya. Oke. Jadi saya kembali dulu jadi kelas 6 juga ya, sama-sama di SD IT Ar-Rahma gitu ya. Pengalamannya sama-sama selalu mengikuti yang namanya latihan di dojang. Dojangnya di mana nih? Di BTN BTN Hamsi. Hamsi. BTN Hamsi, kompak ya. Jangan-jangan ini ini juga ya, sahabatan juga enggak ya. Pokoknya semuanya harus berteman gitu ya. Oke. Nah, tanya dikit lagi nih. Tadi hobinya Naura kan apa sih tadi? Latihan, traveling sama membaca. Oke. Itu hobinya latihan. Memang dari dulu itu suka yang namanya latihan taekwondo. Iya. Oke, suka emang ya. Itu dari kelas berapa sih ikut latihan? Dari kelas 3. Dari kelas 3 SD. Iya. Wah, jadi luar biasa. 3, 4, 5, 6. Wih, ini udah 3 tahun gitu ya. Sama dengan Mariam juga 3 tahun. Enggak. Mariam dari Kalau saya itu dari kelas 1 SD. kelas 1 SD. Wih, lebih lama lagi ternyata. Tapi kalau misalkan kalau kelas 1 SD kan itu, kalau Naura sekarang sudah sabuk apa ini? Udah sabuk merah strip 1. Merah strip 1 sampai strip berapa kalau sabuk merah? Kalau sabuk merah sampai strip 2. Sampai strip 2. Kalau Mariam gimana nih? Saya juga merah strip 1 karena jarang ikut Jarang. penaikan sabuk. Oh, aku tahu. Jadi kalau sudah ikut ke kegiatan, terus sempat vakum lagi. Iya. Biasanya vakum sampai 1 tahun sampai berapa bulan gitu ya. Iya. Makanya tertunda-tunda tuh sabuknya. Itu kalau dalam taekwondo itu sampai sabuk apa nih? Sabuk Sampai hitam. Hitam juga? Ya, dan 9. Iya, Oh, kalau nggak salah. hitam strip 9. Dan kalau Oh, dan kalau hitam. Iya. Oh, dan ya. Oh, dan 9. Dan tentunya kalau ujian penaikan sabuk itu memang betul-betul ini latihan Ki, di fokus Ki begitu karena takutnya nanti kalau pas ujian penaikan sabuk bingung Ada salah Ki, gerakan. ada salah gerakan itu kan pasti ditegur juga sama yang pengujinya kan. Iya. Nah, begitu. Dan memang tidak boleh orang Jabe gitu untuk mengikuti taekwondo kan? Iya, enggak boleh. Jangan sampai ikut taekwondo langsung bilang, tidak bisa Kak, jangan dulu, enggak boleh begitu Nggak kan? boleh. Enggak boleh. Ini sebenarnya yang kalau menurutnya Naura dulu ya, Kak Dewi tanya dulu, kalau Naura dulu itu kalau mengikuti yang namanya latihan taekwondo, nah itu apakah memang ya yang
latihannya itu rutin dalam seminggu berapa kali? Kalau seminggu itu bisa sampai 3 kali. Sampai 3 kali Ya. gitu. Kalau misalkan tidak datang selama 1 bulan itu ada sanksi nggak? Nggak ada sanksinya, itu paling ketinggalan materi. Ketinggalan materi Iya. kan? Iya. Susah tidak latihan yang namanya taekwondo? Tergantung materi sih. Tergantung materi. Iya. Oke. Terus yang kalau pelatih taekwondo itu namanya apa nih? Sabum, Sabung. Oh, sabung ya Sabung. pelatihnya. Sabum. ya. Oh, karena kalau di karate kan sensei, simpai. Iya. Ya, kalau di taekwondo sabum. Sabum. Sabum ya. Oke. Nah, dari kalau namanya gerakan-gerakan ini apa ya? Katakah atau kumite kalau karate gitu. Nah, kalau dari taekwondo apa namanya? Kalau taekwondo itu ada basic, Apa? Oh. Jawab aja, jawab Eh, apa-apa. pomse dan fight kyorugi. Iya. Ya. Oh, ya. Terus ada juga kyupa, tapi itu jarang ada. Kalau yang jenis berkelahi itu yang ada lawannya apa namanya? Itu- Kyorugi. Itu Kyorugi. Kyorugi. Susah ya namanya. Susah sekali. Oke, pengalaman kalau Kak Mariam dulu ya. Saya tanya dulu Mariamnya. Mariam, pengalaman untuk mengikuti latihan karate ini seperti apa ini pengalaman yang pernah dirasakan ikut latihan karate? Apakah karate taekwondo maksudnya? Bagaimana pengalamannya ini? Apakah pengalamannya kalau berangkat ada kendala biasanya, atau mungkin pengalamannya datang ke sana ketemu sama teman-teman atau kayak gimana nih? Seperti apa? Cerita dulu pengalaman tak? Biasa itu kalau misalnya terlambat kadang dikasih hukuman, terus Iya. Bagaimana hukumannya itu, Mariam? biasa disuruh push up Oh, push up cewek atau push up seperti cowok? cowok. Cowok juga. Oh, Iya. harus seperti cowok juga kan? Iya. Iya. Tapi Mariam jago push up nggak? Susah ya kalau push up cowok kan? Iya, susah. Kalau push up cewek kan gampang gitu ya. Jadi biarpun bagaimana sebenarnya harus pakai push up cewek kan? Iya, tapi yang namanya aturan itu harus push up cowok ya harus push up cowok Iya. gitu. Iya. Jadi pengalamannya seperti itu. Latihan di sana banyak teman. Iya, banyak. Banyak teman kan, jadi bisa sharing-sharing pengalaman gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Naura gimana pengalamannya Naura pada saat mengikuti latihan-latihan? Pengalamannya itu seru banget. Terus sudah itu bisa juga cerita-cerita sama pelatih kalau udah selesai latihan. Oke, saya kira cerita sama pelatih kalau curhat gitu tentang apa. Ya, Naura, prestasi Naura ini kan lumayan banyak gitu ya. Kalau Kak Dewi lihat itu luar biasa sekali, banyak sekali pengalaman-pengalaman prestasi dari Naura. Naura, bisa diceritakan prestasi apa saja yang pernah Naura raih itu sebanyak itu prestasinya? Silakan Naura. Yang pertama itu ada ini taekwondo. Terus ada olimpiade matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. Terus ada puisi. Oh, bisa baca puisi juga? Bisa dong, sebentar praktek puisi. Boleh nggak? Iya. Boleh ya, pokoknya nanti kalau iklan cari dulu ya puisinya, puisi apa gitu ya. Oke. Jadi kalau puisinya juara berapa? Puisinya juara 2. Juara 2 itu setingkat apa? Sekolah kayaknya. Oh, di sekolah atau antar sekolah? Antar sekolah. Oh, wih hebat dong ya, wakil SDIT Ar-Rahma kan? Ya. Luar biasa. Oke. Ya, terus kalau juara taekwondo ini juara apa saja taekwondonya? Kyorugi, terus pomse, biasanya ada individu, pair sama beregu. Ada beregu, ada per individu. Oke. Dari prestasi yang pernah Naura raih itu, pengalaman yang paling mengesankan dan itu membuat
Naura itu bangga sekali tuh di taekwondo itu turnamennya. Itu taekwondo yang pada saat apa itu? Pada saat pernah juara 1 di kadet, terus sudah itu jadi atlet terbaik. Ih, di kadet itu di mana? Kadet itu untuk umur 12 ke atas. 12 tahun ke atas Ya. gitu ya. Naura udah kelas berapa? Udah umur berapa? 11 tahun ini 12. Tapi kenapa mengikuti di kadet sedangkan Karena 12 tahun ke atas? di taekwondo itu bisa naik levelnya, misalnya saya prakadet C bisa naik ke kadet, nggak bisa turun ke nggak bisa turun. prakadet B. Oh begitu ya, wih luar biasa ternyata. Dan itu dapat juara berapa, Naura? Juara 1. Ih keren, ih penasaran Kak sebentar ini bagaimana nih praktek taekwondonya gitu. Saya menuju ke Mariam, prestasi Mariam juga itu luar biasa sekali itu ya. Kalau saya lihat itu enggak sempat itu Kak Dewi baca gitu karena terlalu panjang. Ada juara ini, juara itu dan juara. Nah itu prestasi apa aja nih Mariam? Pertama itu yang pasti ada taekwondo, terus ada juga storytelling bahasa Inggris, Yes. sama apa ya, olimpiade juga. Olimpiade apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aduh. Oke, daripada kita penasaran nih ya, kita masih membahas lagi sama Mariam tentang taekwondo ini yang pernah diraih gitu ya. Yang paling mengesankan pengalamannya Mariam sendiri itu pengalamannya seperti apa nih Mariam? Bisa dicerita nih? Iya boleh. Pas juara 1 di Malaysia pernah. Wih, Malaysia, jauh. Pak Cik banyak di sana ya? Iya. Di Malaysia. Iya. Nah itu dapat juara apa nih? Kalau emas itu dapat 3 medali, terus sama 1 silver. Perak. Iya. Luar biasa ternyata sampai Malaysia ya. Tapi itu memang kalau mendapatkan juara apalagi kalau di luar sana itu bikin orang tua membanggakan gitu ya. Oke. Jadi bagaimana perasaannya Mariam ini ketika dapat juara seperti itu? Yang pasti bahagia, terus kayak agak terharu juga karena Terharu nggak kan? nyangka pernah Nggak bisa. nyangka. Orang tua pasti bangga gitu ya. Pasti ada hadiahnya juga dapat dari orang tua ini waktunya dapat juara ini di Malaysia. Enggak juga, yang Enggak, penting kayak bangga sama orang tua. Bangga aku. mi orang tua. Iya. Iya. Kalau Naura gimana perasaannya ketika mendapatkan juara yang luar biasa itu di kadet juara 1. Nah, ini Saya senang sekali karena bisa kasih bangga orang tua aku. Masya Terus- Allah. Bangga juga di sekolahnya kan kalian? Terus sudah itu kayak senang kali gitu dengan hasil latihanku. Latihannya Iya. memang harus seperti itu Naura Mariam. Pokoknya kalau dapat juara itu dan yang pasti satu lagi itu nggak boleh sombong kan, harus Iya. tetap rendah hati. Nggak Karena boleh. seorang taekwondo itu harus rendah hati katanya ya. Iya. Iya, seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang ini kan dilakukan ya selama dalam kehidupan sehari-hari itu luar biasa sekali gitu ya. Baik kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Saya tanya Mariam dulu ya. Mariam, bagaimana cara mengatur kegiatannya Mariam sehingga bisa atur jadwal sekolahnya, belajar dan kegiatan di luar. Nah, ini bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana ya? Apakah Mariam pernah abaikan latihan yang satu atau mungkin harus atur waktunya atau kayak gimana? Oh iya, harus atur waktu kayak misalnya itu les matematika itu di Yes. malam hari, terus latihan taekwondonya itu di sore hari. Iya, Atau kadang juga misalnya les taekwondo kan itu kadang malam Kamis. Hari Kamis Iya. malam. Iya. Terus les matematikanya biasa malam Jumat. Jadi harus Jumat malam. jadi les matematika juga. Iya. Itu les matematika di mana? Di Rahman Private. Oh, luar biasa ya. Jadi mentong ini, pokoknya untuk menjadi yang terbaik harus mentong ikut-ikut yang namanya les-les di. Iya. Oke, Naura. Ya. Naura, dari kegiatan-kegiatan Naura yang Naura lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira Naura bagaimana cara mengatur kegiatan Naura supaya ini bisa terpenuhi semuanya?
Jadi pertama itu biasa kan latihannya jam 7 sampai jam 9. Terus pulang biasanya jam setengah 10-an. Karena mau dulu cerita-cerita kalau di klub. Terus sudah itu kalau di rumah bersih-bersih terus biasa main HP sebentar. Terus sudah itu belajar sedikit buat pelajaran besok. Ih, jadi jam berapa tidurnya itu, Naura? Jam 11. Itu tiap hari itu jam 11. Nggak Ji? tiap hari. Kalau tidak ada latihan, coba aja tidur. Iya. Oh, yang penting itu Ji biasa cerita-cerita yang bikin lama. Mariam ya enggak cerita-cerita Ji. Pasti cerita-cerita juga. Jadi kalau malamnya tidurnya jam berapa nih Mariam? Kadang jam 11 juga, kadang Jam juga 11 setengah 12. Wih, tapi kalau yang jam-jam seperti itu, kalau bangunnya enggak telat? Enggak. Enggak, wih luar biasa, memang sudah terbiasa kan? Iya. ya luar biasa. Oke, mata pelajaran yang paling Naura favoritkan itu mata pelajaran apa di sekolah? Ada 3. Ada 3, apa itu? Bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris. Matematika, matematika, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ini yang paling disuka apa ini? Apakah pelajaran misalkan puisi atau mengarang cerita atau apa nih? Kayak kosakata baru, sama mengarang cerita juga. Mengarang cerita ya. Kalau saya dulu bahasa Indonesia paling suka cuma baca puisi. Iya, sampai sekarang itu saya suka kalau ada puisi, saya suka baca puisi bahkan. Tapi kalau untuk membuat puisi kayaknya saya nggak terlalu suka. Tapi kalau untuk baca itu saya suka, namanya baca puisi. Nah kalau matematika apa nih? Kalau matematika yang sekarang di kelas 6 itu ada pelajaran bangun ruang. Oh, bangun ruang. Ya, sama menghitung jarak. Menghitung jarak. Iya. Pasti 3 mata pelajaran ini semuanya nilainya tinggi-tinggi kan? Iya. Iya. Dan guru-gurunya pasti senang juga sama Naura yang ini ya. Oke, saya tanya sama Mariam. Di sekolah itu mata pelajaran yang paling Mariam sukai apa nih? Saya juga sebenarnya ada 3 mata pelajaran yang saya suka. Iya, apa termasuk itu bahasa Inggris, iya, PKN, sama ISC. ISC itu apa sih? Islamic Study Club. Oke, nah kalau ISC sendiri itu yang paling disenangi apa nih? Karena kita itu belajar tentang kisah-kisah Nabi, terus kadang juga sudah belajar itu makan-makan snack-snack begitu. Oh ya kayak gitu-gitu kan. Oh jadi itu yang Jadi luar saya biasa. Suka ya ada snack-snacknya. Oke, nah kalau bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Nah kalau bahasa Inggris sendiri? Kalau bahasa Inggris sendiri sebenarnya karena dari lama memang saya belajar bahasa Inggris, jadi makanya suka. Iya, karena aku mengerti Itu mana mengerti ada deh kalau saya bahasa Inggris masih kayak waktu zaman sekolah itu betul-betul saya privat. Kak Dewi itu privat bahasa Inggris, tapi kalau soal pas les privatnya itu biasanya enggak masuk di otaknya gitu. Saya nggak tahu mungkin karena ngantuk atau kayak gimana. Iya. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut lagi ya Naura Mariam, sebelum kita dengarkan dulu ada lagu yang akan hadir. Kita dengarkan biar kita lebih semangat lagi ya. Okay. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini.
Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Hai teman-teman, mau tahu apa yang setiap hari Minggu? Yuk dengerin Dunia Anak. Saya Nabila Zara Ahmad. Acara yang penuh cerita seru, dongeng, dan ada juga lagu-lagu anak yang oke. Di Dunia Anak, kita juga bisa dengar prestasi anak-anak keren. Dan pastinya banyak hal seru yang bikin kita makin pintar. You can call me Gea. Pokoknya tiap hari Minggu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya. Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Oke, kita masih bersama dalam program acara Dunia Anak. Bersama bintang tamu kita ada Kak Naura dan Kak Maryam dari SDIT Ar-Rahmah. Iya, Kak Naura, Kak Maryam ini masih semangat kan? Masih dong. Iya, masih lancar ibadah puasanya kan? Masih dong. Masih dong. Iya, alhamdulillah. Oke, ya udah kalau gitu karena kalian kan punya prestasi sama yaitu taekwondo gitu. Iya. Aduh, saya penasaran nih bagaimana gerakan taekwondo itu kalau dua-duanya langsung aja deh ya. Gerakan Boleh. taekwondo seperti apa? Ya, silakan boleh berdiri ya. Boleh ya? Oke. Bisa berdiri. Kak Iman boleh dipandu di mana Kak Iman tempatnya ya. Bu ini lepas aja. Iya. Jadi teman-teman kita akan menyaksikan bersama Kak Naura dan Kak Maryam ini akan mempraktekkan gimana gerakan taekwondo. Ini gerakan apa yang akan ini nih Kak? Apa? Yang berkelahi boleh nggak? Bisa? Boleh. Oke, siap. Kalau gitu gimana? Baik kalau begitu. Atau jangan nih berkelahi deh. Jangan takut ke saya. Yang sendiri. Bisa? Nggak apa-apa? Nggak kena ya? Oke, jadi kita informasikan untuk pendengar kita, teman-teman kita bahwa gerakan taekwondo ini ya untuk hari ini kita nggak boleh kena ya, nggak boleh kena. Oke, tapi memang di taekwondo nggak boleh kena atau memang harus kena kalau ada pelindungnya ya. Jadi untuk saat ini jangan ya, nggak boleh kena ya. Oke, janji ya. Oke, udah kalau begitu baik. Pendengar teman-teman langsung aja kita saksikan bersama. Ini dia praktek taekwondonya yang akan dipraktekkan oleh teman-teman kita. Ada Naura dan Maryam. Silahkan. Oke. Baik pendengar teman-teman langsung aja kita menyaksikan ini dia. Oke, jangan sampai kena ya. Jangan kena itu seperti apa? Ini kayaknya iya. Oke, seperti itu. Oke. Wah, oke. Wih, luar biasa. Oke. Oh, bermain kaki ternyata ya. Oke. Oke. Iya, oke. Udah. Oke. Silakan berpelukan dulu dong, berpelukan. Kan udah main ya. Oke, silakan untuk kembali ke tempat. Oke, jadi ini ya sahabat budaya ini tidak kena. Ini kan gerakan taekwondo. Namanya apa nih Maryam? Ini Naura. Kyorugi. Ya. Kyorugi. Susah ya namanya. Nah, ini taekwondo berarti kalau dengar bilang kyorugi ini kayak bahasa Jepang kan? Korea. Jadi yang ikut harus orang Korea? Enggak juga. Tidak ya. Oke. Mengikuti, saya berbicara dulu sama Naura dulu ya. Naura mengikuti yang namanya turnamen taekwondo ini. Ya. Apa tips untuk persiapan mengikuti yang namanya taekwondo? Tipsnya itu kalau bisa latihannya dimaksimalkan, jangan sampai ada yang curang kayak misalnya disuruh 20 tendangan, jangan cuman bikin 5 tendangan atau berapa. Biar itu muscle memorinya tertanam dalam tubuh kita. Oh iya seperti itu. Terus kalau yang namanya
pernah tidak mengikuti turnamen ya? Terus sebelum bertanding ya, pernah ada perasaan kayak dibilang, ih jago-jago ini temanku, ih lawanku ini kayaknya. Jadi sempat ada rasa-rasa khawatir seperti Iya. itu. Pernah. Pernah. Bagaimana cara mengatasi rasa khawatir seperti itu? Kalau saya sih kayak santai saja. Santai gitu, aja. Iya. Oke. Pikir misalnya kayak menang je pasti. Oke, jadi positif aja gitu Iya. ya. Oke, kalau Mariam gimana? Ini kan persiapan Iya. untuk mengikuti yang namanya turnamen taekwondo. Seperti apa ini persiapannya? Yang pastinya ndak sering bolos latihan. Oke. Terus kalau misalnya kan kayak domba-domba begitu. Iya. Iya, bagaimana kalau domba-domba begitu? Kalau misalkan kalau mau mikir bertanding turnamen gitu tuh, apa yang harus Mariam lakukan? Kayak apa deh? Apakah Mariam banyak baca-baca doa terus bilang atau kayak Kayak gimana? begitu. Atau kayak gimana nih Mariam? Yang pasti minta doa dari orang tua juga. Oh iya benar-benar itu penting. Terus kayak Atau iya minta juga support dari teman-teman. Oke. Kayak minta dukungan begitu. Minta segala dukungan. macam. Jangan lupa dukung aku ya. Iya. Oke, seperti itu ya. Jadi banyaknya pengalaman juga yang dilakukan kalian begitu membuat kalian itu juga bangga ya sama diri sendiri gitu. Nah, ada tidak yang bisa kalian kasih masukan untuk sama teman-teman yang mungkin saat ini belum berprestasi dalam bidang apapun begitu, mulai dari Naura, silakan Naura mau mungkin kasih pesan sama teman-temannya. Mungkin kalau yang belum ada prestasinya sampai sekarang, mungkin bisa ikut-ikut kayak latihan taekwondo atau les begitu, biar makin ada bakatnya gitu. Oke, kalau Mariam gimana dong? Yang pastinya tuh kayak setiap orang pasti ada kelebihannya tuh. Iya, Jadi kayak betul. tetap semangat saja. Iya, Jangan Tawa. kayak pede saja gitu. Jangan cuman pede aja tapi nggak Iya. diaplikasikan gitu ya. Jangan Jangan pernah menyerah. Oke. Seperti itu. Ya udah kalau gitu, karena ini katanya bisa ya jago storytelling Mariamnya. Aduh, saya Kak Dewi ini penasaran sekali storytellingnya Mariam, bahasa Inggris kan? Iya. Nah, oke, kalau gitu kita dengarkan aja ya teman-teman. Dunia Anak, langsung aja kita dengarkan storytelling dari Kak Mariam. Silakan Kak Mariam. Okay, so now I will tell a story about the clever little sparrow. Once upon a time, in a sunny little village, there was a small sparrow named Trixie. Trixie wasn't the biggest bird or the strongest, but she was smart. One hot summer day, the sun blazed high up in the sky. The village pond had dried up. The bigger birds flapped their wings. There's no water here. Let's fly far away, squawked the crow. One by one, the birds flew off, all except Trixie. But Trixie saw something, a small clay pot under a tree. She fluttered closer and peered inside. Water! She chirped excitedly. But oh no! The water was too low. Her little beak couldn't reach it. Trixie looked left, then she looked right. Then she smiled. I may be small, but I am clever. Trixie picked up a tiny pebble and dropped it into the pot. Plop! She grabbed another. Plop! And another. Plop! Slowly, the water began to rise. Drop by drop, pebble by pebble, Trixie kept going. Finally, the water reached the top. Trixie took a long, cool drink. When the bigger birds returned, they were hot, tired, and thirsty. How did you find water? Asked the crow. Trixie fluffed her feathers proudly and smiled wide. Sometimes the smallest bird can have the biggest ideas. And that's how little Trixie showed everyone that cleverness is stronger than strength. So the moral of the stories is intelligence and patience can solve even the hardest problems. Oke, kita beri tepuk tangan dong. Luar biasa bahasa Inggrisnya. Aku sendiri biasa. Aduh,
Kapan ya saya jaga bahasa Inggris seperti Mariam? Ya udah kalau begitu kita dengarkan juga ada Naura yang akan tampilkan yaitu mengaji. Oke, ini surah apa nih Mariam? Mariam. Naura. Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Ya, Oke. yang artinya kerajaan. Kerajaan. Oke, ya udah. Kalau gitu teman-teman, gimana langsung aja kita dengarkan? Ini dia Naura dengan mengajinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, kita beri tepuk tangan yang meriah. Naura, ternyata dua teman-teman kita saat ini yang jadi bintang tamu kita di acara Dunia Anak luar biasa sekali. Jadi selain mereka jago untuk bertaekwondo, ternyata mereka jago storytelling, jago juga yang namanya mengaji. Nah selain itu puisi juga, tapi jangan dulu puisi karena belum dipersiapkan gitu ya. Oke, terima kasih Mariam. Oke, Mariam dan Naura mungkin yang lagi bersama kita ya, mungkin mau menyapa untuk teman-teman kita yang saat ini nonton atau dengarkan Naura, ibu-ibu gurunya juga atau tetangga-tetangganya juga boleh. Mulai dari Mariam, silakan Mariam. Oke, bilang halo teman-teman. Siapa yang mau disapa? Halo teman-teman yang sedang menonton Dunia Anak. Ya. Siapa? Bisa disebut nggak apa-apa, sebut saja namanya dengan guru-gurunya. Saya kurang tahu karena nggak lihat grup dari tadi. Bilang aja teman-teman kelas dari kelas Oh, iya. apa gitu. Halo teman-teman dari kelas Senang Proaktif dan juga mungkin keluarga SD Ar-Rahmah sekaligus keluarga yang saya sayangi. Oke, baik. Kalau Naura silakan mau menyapa. Halo, siapa? Halo semuanya, untuk kelas 6 proaktif dan terkhususnya Ustazah Putri dan Ustazah Nani, dan juga keluarga besarku SDIT Ar-Rahmah Makassar. Oke, siapa tuh tetangga-tetangganya juga. Pokoknya semuanya yang nonton ya. Kalau bisa ya, terima kasih karena sudah menonton. Masya Allah sekali gitu. Oke, dari sekolah SDIT Ar-Rahmah sendiri. Nah ini ada beberapa ekskul pasti kan di sekolah. Kalau saya tanya dulu Naura, ekskul di sekolah itu ekskul apa aja? Yang ada, Iya. yang ada itu ada taekwondo, memasak, marching band, apa lagi ya? Pramuka ada nggak sih PMR? Ya, pramuka, public speaking, itu saja sih. Ada basket? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nah itu dari beberapa ekskul di sekolah, Naura sendiri mengikuti ekskul apa aja? Kalau saya nggak ikut ekskul di sekolah. Nggak ikut karena, ekskul di sekolah? Padat juga kegiatan. Padat kegiatan di luar kan? Wih luar biasa ternyata. Tapi kalau Mariam gimana nih? Ekskul yang diikuti di sekolah itu ekskul apa aja? Nggak ada juga. Nggak ada karena- juga? Oh awalnya saya tuh ikut taekwondo yang pas Awalnya? kelas 1. Ah. Cuman karena ternyata ada potensiku makanya pindah Ah. ke
Dojang utamanya. Dojang ya. Iya. Wah, Dojang utama itu jalan apa sih? Bettenhamsi. Bettenhamsi. Berarti dekat-dekat dari rumah juga. Jadi Iya. nggak perlu jauh-jauh. Iya, luar biasa. Ternyata. Dan kalau dipikir-pikir kalau pelajaran PJOK ada kan PJOK. Ada. Iya. Nah, kalau pelajaran PJOK sendiri ini kan kebetulan taekwondo kan juga termasuk olahraga kan. Nah, kalau di pelajaran PJOK ada pelajaran taekwondo. Enggak ada. ada. Karate sama pencak silat. Oh, karate sama pencak silat. Itu yang di PJOK. Iya. Nah, itu dipraktekkan juga. Iya, Iya. dipraktekkan. Terus pelatihnya siapa? Guru sendiri. Guru sendiri, ya, jadi jago dong gurunya ini juga kan karate. Ya harus jago lah. Oke, kalau begitu. Baik, yang terakhir nih ya sebelum menutup kebersamaan kita, silakan Naura mungkin bisa sampaikan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita di rumah atau apa begitu terkait dengan obrolan kita pada hari ini. Silakan Naura. Oke. Untuk yang menonton tetap semangat puasanya dan jangan patah semangat buat raih cita-cita kalian. Mantap lah. Mariam, silakan Mariam. Untuk teman-teman di rumah, semoga nanti Tiba di depan buka puasanya. Iya. Jangan dibatalkan Ki. Terus apa nih? Tetap apa? jangan patah semangat karena Iya. pasti semua ada kekurangan dan kelebihannya. Heeh. Ya terus meraih cita-cita. Oke, baik kalau begitu Naura sama Mariam semoga makin sukses selalu ya, amin. makin berprestasi dan tetap sederhana, jangan sombong gitu ya, pasti itulah rendah hati itu yang paling yang utama kan. Tetap lancar ibadah puasanya insya Allah ya. Siap. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke kalau begitu terima kasih Naura, Mariam, sampai jumpa. terima Dadah. kasih, dadah. Pelukan mama, nafas cinta, hingga ku merasa damai karena cinta. Ku di sini ku menyanyi karena cinta. Ku menghibur kau tersenyum karena cinta. Pepatah bijak buat kita, tebarkanlah cinta kasih dengan tulus ikhlas. Biar iri dengki keji tak lagi bertunas. Alam raya sukacita